sampai pada satu titik di mana rasanya mau menjangkau itu tidak bisa. Mengerti bisa sebagian, tetapi tidak bisa mengerti secara keseluruhan, komprehend itu tidak memungkinkan. Tapi sekarang kalau kita melihat alaknya dari Muslim yang tunggal mutlak ya, jadi monoteis mutlak ya, itu cuma satu hakikat dengan satu pribadi kan. Nah, apanya yang sukar dimengerti dari hal itu? Kalau memang itu bisa dimengerti secara total, berarti otak yang terbatas ini bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas. Dan menurut saya itu justru tidak masuk akal. Nah, yang Tritunggal ini otak yang terbatas tidak bisa mengerti secara total Allah yang tidak terbatas, itu justru yang masuk akal. Ya, sekian dulu dari saya. Silakan. Ya, Gurunda bisa langsung tunggu sebelum Gurunda, ini yang di bawah kagak mudeng ya. Tadi di awal kan udah deal. Ini sesinya langsung dialog TikTok, dialog timernya di skip gitu loh. Jadi udah nikmati aja, pergantiannya itu dari kata silahkan. Oke, Gurunda. Silakan. Iya, baik. Jadi ada satu hal yang menarik yang mungkin menjadi sesuatu yang absen atau alpa dipahami oleh seorang pendeta ya, sekelas Bapak kita, Bapak Budi Azali. Ketika pernyataan terlontar dari mulut, manusia sangat terbatas di dalam memahami konsep ketuhanan. Apa yang saya maksud di sini adalah ketika Tuhan menyatakan diri kepada para nabi, kemudian muncul manusia-manusia yang berasal dari orang Farisi, keturunan Benyamin, dilanjutkan oleh bapak-bapak gereja. Justru dengan keterbatasannya kemudian membungkus Tuhan itu dalam rupa makhluk. Ini harus dipahami dengan baik. Karena ketidaksanggupannya kemudian melahirkan, menciptakan daya pada diri manusia itu sendiri, sehingga mencoba untuk menarasikan Tuhan itu menjadi sesuatu yang bisa mereka nalar. Contoh, ketika berbicara mengenai pribadi Yesus, siapa Yesus itu? Tuhan. Bisa nggak dinarasikan Yesus itu? Bisa. Mulai dari dia dikandung, mulai dia dilahirkan, kemudian jadi bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi mohon maaf, jadi mayat, hidup kembali. Semua bisa ditakar oleh akar. Tapi Pak Pendeta mengatakan manusia terbatas, tidak bisa kemudian menceritakan, mengukur dan seterusnya tentang Tuhan. Tapi faktanya di Kristen Tuhannya bisa diperlakukan apa saja oleh orang-orang yang sesaman dengan dirinya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bertentangan. Sangat bertentangan. Tuhan tidak bisa kemudian dinarasikan. Manusia sangat terbatas di dalam menelaah dan menerawang tentang objek atau apapun yang terkait dengan pencipta. Kalau ini benar di Islam memang betul. Manusia tidak sanggup kemudian menelaah keberadaan Tuhan itu, sehingga untuk mengetahui keberadaan Tuhan, maka Tuhan sendiri menyatakan diri dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Kami akan memperlihatkan kepada manusia tentang kebesaran keberadaan kami di segenap penjuru dan bahkan pada diri mereka, sehingga jelaslah bagi mereka tentang pencipta itu. Jadi kami, Tuhan itu tidak terbatas, kemudian manusia terbatas. Maka ketika manusia terbatas, sampai kapanpun batasan antara makhluk dan ciptaan itu tidak akan pernah disatukan, tidak akan pernah disetarakan, tidak akan pernah disamakan. Sedangkan di Kristen, apa yang tidak bisa diakal, apa yang tidak bisa ditakar, tidak bisa diukur dari Yesus. Berkata-kata dia terbatas. Datang sebagai manusia bukan atas kehendaknya. Berbuat terbatas, melakukan sesuatu terbatas. Semua dibatasi. Oleh karena orang-orang Kristen Tuhannya terbatas, maka saya katakan ya mereka sembah itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya, tapi hanya makhluk Tuhan. Kenapa demikian? Mohon maaf, Pak Pendeta sendiri mengatakan manusia sangat terbatas sehingga tidak bisa menyelami Tuhan. Tapi faktanya hari ini manusia Kristen bisa menyelami Tuhan mereka. Kita bisa baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Semua
data yang saya sajikan adalah takaran-takaran akal manusia terhadap Tuhannya orang Kristen. Jadi tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak bisa menakar Tuhannya Kristen. Semuanya bisa. Tidak ada yang tidak bisa ditakar dari Yesus itu. Demikian Pak Pendeta, terima kasih. Silakan ya gurunya. Silakan. Siap. Jadi ini aku masuk sedikit ya Pak Pendeta, supaya nggak banyak intervensi dari moderator dalam dialog ini. Nanti setiap kata silakan udah keluar langsung masuk aja ya setiap lawan narasumbernya ya. Oke, thank you. Lanjut. Bang Suma bilang bahwa Yesus itu tidak ada yang tidak bisa dimengerti, karena Bang Suma menyoroti Yesusnya itu yang adalah manusia. Saya tadi dalam statement pembukaan saya sudah mengatakan tentang kristologi itu, bahwa Yesus itu adalah sejak inkarnasi ya, sejak inkarnasi dan seterusnya, dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Jadi kalau kita pada zaman itu misalnya, andai kata kita bertemu dengan Yesus, yang kita lihat itu manusianya. Yang bicara kepada kita itu manusianya. Yang melakukan segala hal, dilahirkan dan sebagainya, itu manusianya. Yang mati itu manusianya juga. Tapi ilahinya tidak terkungkung di dalam diri manusia itu. Dia tetap maha ada dan memenuhi seluruh alam semesta. Tidak ada tempat di mana dia tidak ada. Nah, itu yang tidak bisa dimengerti. Allahnya yang tidak bisa dimengerti, bukan manusianya. Manusianya itu datang untuk, memang tujuan utama menebus dosa supaya ada jalan ke surga, karena tanpa dia menebus dosa tidak ada jalan ke surga dan semua manusia akan masuk neraka. Tapi dia menjadi manusia itu memang menjadi manusia yang terbatas, dan itu yang bisa kita mengerti. Dan kalau kita mengenal dia, maka kita mengenal Allah. Karena itu dia disebut dengan istilah firman. Menurut saya firman itu gelar ya, dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu bagi saya adalah suatu gelar, bukan kata-kata Allah. Dan kenapa dia digelari firman? Firman dalam bahasa Inggris adalah word, kata gitu ya. Kalau saudara ketemu saya dan saya tidak pernah ngomong apa-apa tentang apapun, saudara tidak bisa mengenal saya. Tapi begitu saya mengeluarkan kata-kata, saya mulai bicara ini dan itu dan sebagainya, maka saudara mulai mengenal saya. Nah, Yesus juga demikian. Yesus disebut firman karena melalui Yesus orang mengenal Allah. Tapi Yesus sebagai manusia itu Yesus terbatas memangnya. Yang tidak terbatas itu Yesus sebagai Allah. Silakan. Langsung Bang Juma. Oke, baik. Jadi satu hal yang menarik dari catatan saya dari penyampaian Bapak, Tuhan tidak terbatas sehingga dia menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia itulah sehingga dia tidak terbatas. Ini sama halnya ketika saya mengatakan bahwa Paulus juga itu adalah Tuhan. Dia juga adalah inkarnasi Tuhan. Dia juga adalah jelmaan Tuhan. Dia juga teopani Tuhan. Ketika ada bantahan, maka saya mengatakan Anda terbatas di dalam menyelami tentang Tuhan. Apapun yang kemudian diorbitkan oleh akal kita untuk menelaah keberadaan Paulus bukan Tuhan, maka saya akan mengatakan, oh itulah bukti bahwa manusia tidak bisa menyelami. Itulah bukti bahwa manusia terbatas. Tapi tidak seperti itu konsep yang disebut kalam Allah, yang disebut firman Allah itu tidak kayak begitu. Yang Pak Pendeta sajikan itu adalah cuman doktrin dan dogma, tanpa ada kemudian legalitas standing dari Allah, dari Tuhan. Yesus pun ketika dia datang, dia tidak pernah mengajarkan hal seperti ini. Yang mengajarkan cuman bapak-bapak gereja dan dilanjutkan oleh Pak Pendeta Budi Azali. Coba kita lihat
Apa yang kemudian Tuhan katakan? Yesaya 45 nomor 6. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang serupa. Yeremia 10 nomor 6. Apa yang diterangkan oleh Tuhan? Pencipta langit dan bumi itu maha tinggi. Tidak ada yang serupa. Tidak ada yang serupa. Kemudian Tuhan juga mengatakan di dalam ya, jadi mau larikan kemana konsep ini? Kalau hanya dibawa ke gereja, boleh. Tapi ketika diperhadapkan dengan kitab, ya kitab itu sendiri yang membantah. Ketika diperhadapkan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi itu sendiri yang membantah. Ketika diperhadapkan dengan Yesus, Yesus pun membantah. Coba kita lihat Pak Pendeta, di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, ketika Paulus mencoba melakukan sebuah narasi yang direkam oleh Lukas. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Kalau konsep Tritunggal itu benar, maka seharusnya Yesus pada saat itu, di mana dia cuma suara, mengatakan, akulah Tuhan Yesus, akulah pribadi Tuhan, akulah hakikat Tuhan yang pernah menjelma menjadi Yesus, menjadi manusia. Tapi apa yang dikatakan? Siapakah engkau Tuhan? Yesusnya menjawab, aku Yesus, manusia berasal dari kota Nazaret. Lalu kalau Yesus sendiri mengaku manusia, ketika ditanya oleh Saulus, siapakah engkau Tuhan? Aku manusia dari Nazaret, aku Yesus. Lalu konsep Tuhannya dari mana? Kalau dikatakan sulit, ya memang sama. Ketika saya juga mengajarkan kepada, misalnya saya dirikan sekte baru, sebenarnya Paulus itu adalah inkarnasi Tuhan. Oh, nggak bisa Bang Sumol, nggak bisa, karena Tuhan memang nggak bisa dinalar, nggak bisa. Inilah yang bukti tidak terbatas Tuhan itu. Tapi orang yang sehat akal tidak akan pernah percaya itu. Kenapa? Tuhan mengatakan, tidak ada yang serupa dengan aku. Yeremia 10 nomor 6. 1 Tawarik 11 nomor 17. Mana lagi? 2 Samuel 7 nomor 22. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian untuk sementara. Silakan Pak Pendeta. Saya minta tolong kalau mau menyebutkan ayat, dibacakan ayatnya, karena kalau cuma cepat-cepat begitu saya enggak bisa ngikuti. Baik, baik. Misalnya Kisah Rasul 22 ayat 8 tadi itu bunyinya, jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Nah, kata-kata yang kau aniaya itu Bang Suma tadi tidak menyebutkan, jadi ya. Jadi jangan diambil sepotong-sepotong, bacakan ayatnya supaya saya juga bisa mengikuti gitu. Kalau dikatakan memang tidak ada Allah yang lain, saya setuju. Karena itu kami percaya Tritunggal. Saya tekankan tunggalnya. Jadi ada banyak ayat yang menunjukkan Allah itu tunggal. Ulangan 6 ayat 4 saya akan bacakan. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan atau Yahweh itu Allah kita. Tuhan atau Yahweh itu Esa. Jadi jelas dikatakan bahwa itu Esa. Dan banyak ayat yang seperti itu. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan, tidak ada Allah lain selain aku, tidak ada masalah bagi kami. Karena biarpun Bapa itu Allah, dan dia mengatakan tidak ada Allah lain selain aku, Yesus sebagai Allah, Allah anak ya, dan Roh Kudus, Allah Roh Kudus, itu Allah sepenuhnya. Tapi bukan Allah lain. Kenapa bukan Allah lain? Karena mereka sepenuhnya, dan Roh Kudus itu Allah sepenuhnya.
tapi saya tidak percaya ada 3 Allah. Demikian juga Bapa adalah Tuhan, Anak itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi saya tidak percaya ada 3 Tuhan. Cuma saya percaya 1 Tuhan karena mereka punya cuma 1 hakikat. Dan yang seperti itu memang tidak bisa terbayangkan. Nah, itu yang di luar pembayangan kita. Jadi kalau banyak disebutkan ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan Allah, semua saya aminkan, semua saya terima. Karena saya percaya tanpa ayat-ayat itu, saya percaya triteisme, 3 Allah atau 3 Tuhan. Tapi dengan adanya ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan Allah itu, saya tidak mempercayai triteisme atau 3 Allah, tapi saya percaya Tritunggal. Jadi Tritunggal ini terletak di antara 2 pandangan. Yang pertama adalah monoteis mutlak, seperti ajaran Islam. Ya, ini monoteis mutlak. Lalu yang di sebelah sana, ekstrem yang satunya adalah politeisme. Nah, kalau percaya 3 Allah ya termasuk politeisme ya. Pokoknya lebih dari 1 ya politeisme. Lah, kami Kristen ini percaya bukan monoteisme mutlak, bukan juga politeisme. Tapi kami percaya Tritunggal, monoteis yang tidak mutlak. Nah, tentang ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan, saya kira saya tidak perlu menunjukkan terlalu banyak karena Bang Suma sudah memberikan banyak. Tapi kalau ayat-ayat menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah, itu dalam kitab Kejadian pasal 1 saja sudah ada ya. Kejadian pasal 1 ayat 26-27 saya akan bacakan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita itu bentuk jamak ya, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, karena bentuk tunggal yang digunakan. Tadi 2 kali bentuk jamak dalam ayat 26, tapi ayat 27 gambarnya itu bentuk tunggal. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, 3 kali berturut-turut menggunakan bentuk tunggal. Jadi karena itu ayat ini termasuk salah satu yang mendasari doktrin Allah Tritunggal. Di satu pihak digunakan kata bentuk jamak, dan di lain pihak digunakan kata bentuk tunggal. Saya akan memberikan 1 ayat lagi. Sebetulnya punya banyak ayat, cuma ya nanti saja, tidak usah diberikan semua sekaligus. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Cuma sayang sekali terjemahan Alkitab bahasa Indonesia ini salah terjemahan. Saya akan bandingkan dengan terjemahan Alkitab bahasa Inggris dalam hal ini. Kalau versi LAI menerjemahkan begini ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan ku utus? Ku itu bentuk tunggal kan? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Lanjutannya tidak usah saya bacakan ya. Jadi ku dan aku. Tapi dalam terjemahan dari King James misalnya, dan ini bukan hanya King James, tapi semua Alkitab bahasa Inggris. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? I send, I-nya bentuk tunggal. Who will go for us? Itu bentuk jamak. Jadi kata ganti orang bentuk tunggal dan bentuk jamak muncul dalam 1 ayat. Di dalam ayat ini. Lalu saya ingin tunjukkan lagi kalau bentuk jamak itu juga muncul misalnya di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kata pencipta atau creator dalam bahasa Ibrani-nya ada dalam bentuk jamak. Sehingga seharusnya terjemahnya adalah creators.
Dan YLT, satu versi Alkitab bahasa Inggris, memang menerjemahkan creators. Saya tidak tahu kenapa Alkitab Inggris yang lain tidak semua menerjemahkan creators. Padahal ini penting sekali. Karena kata bentuk jamak digunakan untuk Allah. Pencipta-pencipta. Lalu saya berikan contoh yang lain lagi. Yosua 24 ayat 19. Yosua 24 ayat 19 berkata demikian. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah pada Tuhan. Atau Tuhan itu Yahweh ya. Sebab dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Dalam bahasa Ibrani-nya kata kudus ada dalam bentuk jamak. Tapi kata cemburu ada dalam bentuk tunggal. Jadi kalau tadi dalam Yesaya 6 ayat 8 digunakan kata ganti orang bentuk tunggal dan jamak untuk menuju pada Allah. Maka di sini dalam Yosua 24 ayat 19 digunakan kata sifat bentuk tunggal dan bentuk jamak terhadap diri Allah. Dan itu beberapa ayat yang menjadikan dasar dari doktrin Tritunggal. Jadi kalau tadi Bang Suma mengatakan bahwa dalam perjanjian lama tidak ada, dalam perjanjian baru tidak ada. Dalam perjanjian lama saja ada. Apalagi dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru kita bisa melihat bahwa Yesus itu bisa dibuktikan bahwa dia adalah Allah. Maksud saya dibuktikan menggunakan ayat-ayat Alkitab ya. Dan Roh Kudus juga bisa dibuktikan bahwa dia adalah Allah. Lalu ada berapa Allah? Nah, kami tidak percaya 3 Allah tetap ya. Karena adanya ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu cuma Esa. Maka kami percaya Tritunggal. Bapa itu Allah, Roh Kudus Anak itu Allah, Roh itu Allah. Dan Allah itu Allah sepenuhnya ya. Tapi tetap karena hakikatnya cuma satu, kami punya cuma satu Allah. Saya berikan satu ayat lagi dalam Pak Pendeta, mungkin dulu Pak Pendeta sebelum terlalu melebar ya. Gimana? Udah terlalu panjang sih kalau aku sebagai moderator rasa gitu loh. Oke, silakan. Apa ya? Silakan. Oke, Ya. siap. Terima kasih. Silakan Gurunda. Oke, baik. Ketika Bapak Pendeta kemudian mengambil data dari kitab perjanjian Allah dengan Bani Israel dan Yehuda terkait dengan kitab Kejadian yang tadi, di situ Tuhan pencipta langit dan bumi berfirman, wa yomer Elohim na'ase Adam basal menu kitmutenu. Jadi situ Allah menggunakan kata kami, bukan kita tapi kami. Biarkan kami membuat manusia Adam dalam gambar kami, menurut rupa kami, dan biarkan mereka memerintah di atas ikan yang ada di laut. Jadi di sini tidak ada sedikit pun indikasi Tritunggal atau Tuhan itu jamak. Jadi merujuk kepada diri Tuhan itu sendiri. Ketika dia mengatakan besel menu kitmutenu, itu merujuk kepada pribadinya. Kemudian ketika masuk ke dalam pengajaran berikutnya, pengkhotbah 12. Di situ kalau Bapak Pendeta menyelami lebih dalam lagi terkait dengan apa yang Bapak katakan bahwa Tuhan di situ menceritakan tentang pencipta-pencipta, itu enggak ada, Pak. Original teks yang mengatakan baure ka mu merujuk kepada makhluk, bore merujuk kepada aku yang tunggal, aku yang menciptakan. Makanya kalau hal ini diluruskan kemudian selaras dengan firman Tuhan yang ada di Mazmur 72 nomor 18, bahwa di sana Allah kemudian hanya ada seorang diri, menciptakan segala sesuatunya seorang diri, tidak ada kemudian yang menyertai dirinya. Yesus belum ada saat itu. Yesus nggak ada. Pada saat Tuhan berfirman kepada Adam, Yesus di mana? Nggak ada Yesus di sana.
Pada saat Tuhan berfirman kemudian kepada Abraham, Yesus nggak ada. Pada saat kemudian Musa menerima firman, Yesus belum ada. Nanti Yesus ada ketika Maria melahirkan Yesus. Jadi nggak ada Yesusan di situ, nggak ada. Makanya kenapa dalam pandangan Yahudi orang Kristen ini dianggap bidat, Abu Dasara? Kenapa? Karena mereka menggantikan Tuhan Yahudi dengan sosok manusia Yesus. Nah sekarang di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, apa yang diterangkan di sana kemudian? Adakah di situ kemudian Yesus sebagai sesuai dengan pernyataan Pak Pendeta, Bapa sepenuhnya Allah, Anak sepenuhnya Allah, lalu kemudian Roh Kudus sepenuhnya Allah? Ini konsep dari mana? Yang mengetahui tentang Yesus adalah Yesus. Yang mengetahui tentang Roh Kudus adalah Roh Kudus. Yang mengetahui tentang Bapa adalah Tuhan itu sendiri. Tapi yang disajikan kemudian Pak Pendeta, Bapa sepenuhnya Allah, Anak sepenuhnya Allah, Roh Kudus sepenuhnya Allah. Bagaimana mungkin kemudian Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa sepenuhnya Allah? Aku datang bukan atas kehendakku. Loh, katanya Anda sepenuhnya Allah. Berarti Anda yang harus punya kehendak. Yohanes 8 nomor 42 jelas sekali Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti sang pemilik kehendak yang sepenuhnya adalah Allah, bukan dia yang nuzul menjadi Yesus. Kalau Allah yang sepenuhnya Tuhan, yang inkarnasi menjadi Yesus, harusnya ketika dia menjadi Yesus, dia mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi faktanya tidak. Kenapa dia tidak mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri? Karena Yesus bukan yang maha berkehendak. Dia tidak mengatakan aku datang atas kehendakku. Aku datang atas kehendak dia. Berarti aku tidak sepenuhnya adalah Allah. Aku tidak sepenuhnya adalah Allah. Kembali kepada yang tadi. Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus manusia yang datang dari Nazaret, yang telah kau aniaya. Kalau dia sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya Allah, bagaimana mungkin dia teraniaya? Allah pencipta langit dan bumi. 1 Timotius 6 nomor 16. Apa yang diceritakan tentang Tuhan di sana? Tak terhampiri, tak terlihat, maha kekal. Lalu Yesus, dia manusia. Lalu sepenuhnya Allah itu di mana? Apanya yang sepenuh Allah? Ucapannya, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Gugur. Pekerjaannya, Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan dan aku lakukan. Gugur dia. Kedatangannya sebagai manusia, Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Gugur lagi dia. Ketuhanannya menurut konsep Kristen, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia hidup kembali untuk menjadi Tuhan. Yang dijadikan oleh Tuhan, dijadikan menjadi Allah oleh Tuhan. Gugur lagi. Yesus apapun yang nebeng pada dirinya, semua hanya pemberian. Coba kita takar ini. Apa yang bisa Yesus lakukan dari dirinya sendiri? Ada? Gak ada. Gak ada yang bisa Yesus lakukan dari dirinya sendiri. Semua yang dilakukan Yesus adalah makanan yang diberikan oleh Bapa untuk ia lakukan. Kata siapa? Yesus. Coba kita lihat Pak Pendeta di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ini sudah sering saya sajikan kepada bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi
Allah, karena dia hanya utusan. Pekerjaan yang dilakukan misalnya membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu bukan ketuhanan itu tidak ada aspek ketuhanan di sana. Apa yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan yang Tuhan lakukan melalui perantaraan dia. Terakhir, coba Bapak sekali-kali lirik Kisah Para Rasul 2 nomor 22 atau Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Manusia ciptaannya bernama Yesus, bahwa Allah melakukan tanda-tanda, Allah melakukan kekuatan, Allah melakukan mujizat melalui manusia bernama Yesus. Yesus tidak bisa melakukan itu kalau bukan Allah yang memberi kekuatan, mujizat, tanda-tanda kepada dirinya. Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Yesus melakukan tanda Allah karena dia adalah hamba yang suci. Jadi tidak ada yang Yesus bisa lakukan di hadapan Bani Israel, mulai dari dia lahir sampai dia wafat, sampai dia terangkat ke langit, yang bisa membuat Bani Israel itu menganggapnya Tuhan, menganggapnya pribadi Elohim. Nggak ada. Nanti dia menjadi pribadi Tuhan ketika konsili tahun 325 Masehi. Barulah Yesus di sana berdasarkan surah Paulus Roma 14 nomor 9, dasar pijakan itulah kemudian Yesus masuk menggantikan ibunya menjadi Tuhan dalam Tritunggal. Demikian. Silakan Pak Pendeta. Pertama-tama dikatakan kami ya. Dari mana terjemahan kami itu? Karena yang membedakan kami dan kita itu hanya, setahu saya, hanya bahasa Indonesia ya. Tidak ada dalam bahasa Ibrani pembedaan antara kami dan kita. Demikian juga dalam bahasa-bahasa yang lain. Saya kira satu-satunya bahasa mungkin yang membedakan kami dan kita. Kita berarti kalau saya berkata kepada saudara, kita, saudara termasuk di situ. Tapi kalau kami, saudara tidak termasuk di situ. Jadi dari mana terjemahan kami itu tidak memungkinkan kita menerjemahkan kami. Karena di situ bagi saya pribadi-pribadi Allah itu mengadakan semacam perundingan dan mengajak yang pribadi yang satu mengajak yang lain. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau dia mengatakan baiklah kami itu siapa? Kami itu tetap bentuk jamak juga, lalu siapa kami itu? Tapi kalau baiklah kita, lah saya bisa membayangkan Bapa bicara kepada Allah Anak dan Allah Roh Kudus menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, jadi itu jawaban saya tentang kami dan kita itu ya. Lalu Pengkhotbah 12 ayat 1 itu bisa ditunjukkan dari ayatnya dari Bibleworks ini, cuma saya tidak bisa menunjukkan di sini makanya saya lebih senang debat melalui Zoom. Kalau melalui Zoom saya bisa menunjukkan itu jelas-jelas adalah kata bentuk jamak. Bisa dilihat dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi saya kira tidak bisa ditunjukkan karena saya tidak bisa menunjukkan layar komputer saya ini. Mau dibantu Pak Pendeta? Bagaimana bantunya? Bilang aja, mau ditunjukin di mana? Pengkhotbah 12 ayat 1. Pengkhotbah 12 1, oke. Meluncur ya, tunggu sebentar. Iya, Pengkhotbah. Dia ada di PL 12 nomor 1 ya, ini. Ya. Bahasa Ibrani-nya ya. Ibrani-nya, oke, bahasa Ibrani-nya. Kita langsung Bible Hub ya. Jadi di sini kalau dalam Bibleworks yang saya gunakan ini, ayat ini jelas-jelas dikatakan sebagai bentuk jamak ya. Verb, call, participle, masculine, plural. Ya, saya tidak bisa menunjukkan karena saudara juga tidak punya
program Alkitab Pengkhotbah ini. itu apa? Inggrisnya apa pengkhotbah? Inggrisnya apa pengkhotbah itu? Bahasa Inggrisnya creator, kecuali YLT menerjemahkan creator. Bukan. Kitab pengkhotbah itu Inggrisnya apa? Oh, Ecclesiastes. Oke. Ecclesiastes 12:1. Ya, ini Bible Hub. Di kata apa yang mau ditunjukkan Pak Pendeta? At di ini apa ya? Dua. Di oh, Your Creator, Boreka ini. ya di oh, nggak ada re. Iya, mereka ya. Ah ini ya, udah dapat. Dia itu maskulin plural. Lah ya, bentuk jamak. Ya. Jadi memang terlihat bentuk jamak. Oke. Lalu dikatakan Yesus gak ada atau belum ada. Yesus sebagai manusia memang tidak ada dalam zaman perjanjian lama. Yesus sebagai manusia itu baru ada sejak dia menjadi janin di dalam kandungan Maria. Tapi Yesus sebagai Allah, dia itu kekal. Dari, kalau menurut istilah saya, minus tak teringat sampai plus tak teringat, tidak ada saat di mana dia tidak ada. Dan lalu kalau Yahudi menganggap Kristen sebagai bidat, saya tidak heran. Mereka sejak zaman Yesus, mereka sendiri sudah sesat. Dan mereka menunggu-nunggu Mesias, Mesiasnya datang. Mereka tidak percaya kalau itu Mesias dan mereka malah menganggap sang Mesias ini menghujat. Lalu mereka membunuh dia. Sekalipun itu semua ada dalam rencana Allah. Untuk Yesus itu mati di atas kayu salib. Menjadi penebus. Dan dengan percaya pada dia, maka orang bisa diampuni dan masuk surga. Hanya dengan iman, bukan dengan perbuatan. Jadi Kristen dalam hal ini adalah agama satu-satunya yang berbeda dengan semua agama yang lain, yang mengandalkan perbuatan. Tapi Kristen hanya beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pengganti memikul hukuman dosa, maka Kristen ini diselamatkan. Jadi saya, untuk diri saya, kapanpun saya mati, saya yakin saya masuk surga. Bukan karena saya baik, saya orang berdosa. Tapi karena hutang dosa saya dibayar semua oleh Yesus, tidak ada satupun yang harus saya tanggung sendiri. Jadi kalau Yahudi menganggap Kristus sebagai bidat, sebaliknya kami juga menganggap Yahudi sebagai bidat. Memang ini kitab perjanjian lama mereka, tapi perjanjian lama mereka ini juga berlaku untuk kami. Karena dalam perjanjian baru, ayat-ayat perjanjian lama dikutip dan diberikan juga kepada orang-orang yang non-Yahudi. Jadi lalu siapa yang mengatakan bahwa Yahudi itu masih selalu benar pada waktu mereka mengatakan bahwa bahwa Kristen itu bidat. Saya menganggap Yahudi itu bidat. Seringkali Kristen ini selalu dianggap pro-Israel gitu ya. Saya tidak pernah pro-Israel. Karena mereka adalah orang-orang yang menyalibkan Kristus. Dan sampai zaman sekarang, orang-orang Israel yang percaya kepada Kristus, itu mungkin tidak ada 1%. Mulai zaman Yesus itu, mereka tidak mempercayai dan mereka menyalibkan Yesus. Dan sampai sekarang, mereka terus seperti itu. Apakah saya menganggap bahwa mereka itu saudara saya? Tidak. Sama sekali tidak.
Memang mereka bangsa pilihan di dalam perjanjian lama. Tapi bangsa pilihan apa? Bangsa pilihan untuk melahirkan sang Mesias. Tapi mereka tidak percaya bahwa Mesias yang sudah lahir itu adalah Mesias. Dan mereka salibkan dia. Jadi Yahudi mau anggap Kristen sebagai bidat, itu terserah mereka. Tapi saya bisa membuktikan bahwa dari Alkitab bahwa Yesus memang adalah Allah dan Mesias dan sebagainya. Lalu Yohanes 8 ayat 42 itu bukan atas kehendakku dan sebagainya ya. Dan juga itu ada ayat yang lain, saya kira yang Bang Suma juga sering menggunakan, karena saya sering nonton TikToknya Bang Suma. Yohanes 5 ayat yang ke-30. Bentar ya. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lalu saya tambah lagi satu ayat lagi, Yohanes 5 ayat 19 dan 20. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Nah, apa artinya ayat ini? Ayat ini memang dari dulu dipakai oleh Arius atau Arianisme pada abad keempat, yang belakangan pada abad 19 bereinkarnasi menjadi saksi Yehova untuk mengatakan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa karena ia tidak bisa melakukan apapun dari kehendaknya, dari dirinya sendiri. Tapi sebetulnya ayat ini, khususnya kata-kata tidak dapat itu, sama sekali tidak menunjukkan ketidakmampuan Yesus. Ingat bahwa Yohanes 5 ayat 19 ini terletak dalam konteks yang menekankan keilahian Yesus. Juga Yohanes 5 ayat 30 terletak dalam konteks yang sama. Ya, Yohanes 5 ayat 17-18 ini menekankan keilahian Yesus yang punya demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Mengatakan Allah adalah Bapaknya sendiri berarti mengatakan Dia adalah anak dari Allah, ya. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Sebetulnya terjemahan menyamakan diri itu mestinya salah, mestinya menyetarakan diri dengan Allah. Jadi pada waktu Yesus mengatakan Dia adalah anak Allah, Dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Dalam konteks seperti itu, tidak mungkin tahu-tahu dia justru menunjukkan ketidakmampuannya, yang menunjukkan bahwa dia bukan Allah. Kalau demikian, apa arti atau maksud dari kata-kata Yesus ini? Kata-kata Yesus ini bertujuan untuk menekankan kesatuan yang tidak terpisahkan antara dirinya dengan Bapa, yang menyebabkan ia tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Bapa. Dan jelas bahwa Bapa pun tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Yesus. Dalam semua pekerjaan di luar diri Allah, tiga pribadi itu bekerja sama. Tidak bisa Yesusnya bekerja sendiri, Bapaknya bekerja sendiri. Jadi Yesus tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Bapa. Bapa juga tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Yesus. Jadi Yesus dan Bapa tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Sebaliknya pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Bapa, dan pekerjaan Bapa adalah pekerjaan Yesus. Jadi itu tentang Yohanes 8:42, Yohanes 5:30 dan Yohanes 5 ayat 19 ya. Lalu Kisah Rasul 9 yang Saulus mendapatkan penglihatan Yesus itu, saya bacakan lagi ayatnya. Kisah Rasul 9. Saulus
Mengapakah engkau menganiaya aku? Yesus ini sudah bangkit saat ini dan sudah naik ke surga ya. Bagaimana Saulusnya itu bisa menganiaya Yesus? Tidak bisa. Karena Yesus yang mati itu sudah bangkit pada hari ketiga dan sudah naik ke surga. Bagaimana dia menganiaya Yesus? Tapi Yesus mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Karena Yesus mengidentikan dirinya dengan orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada dia, yang memang dianiaya oleh Saulus ini, yang belakangan menjadi Paulus. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yang dianiaya adalah orang-orang Kristen. Tapi Yesus mengidentikan dirinya dengan orang-orang Kristen. Sehingga menganiaya orang-orang Kristen itu, dia anggap sama dengan menganiaya dia sendiri. Ini tentang Kisah Rasul 9. Lalu tentang Yesus bukan Bapa. Yesus memang bukan Bapa. Mereka pribadi yang berbeda. Berbeda itu bukan different, tapi distinct. Jadi, kalau saya punya 3 gelas aqua, yang satu ini bukan yang kedua bukan ketiga, yang ketiga bukan yang pertama. Biarpun sama-sama warnanya putih, sama-sama isinya air, bentuknya dan sebagainya semua tembus pandang, semua sama. Tapi tetap yang pertama bukan kedua, yang kedua bukan ketiga, yang ketiga bukan pertama. Dan Tritunggal itu memang seperti itu. Bapa, Anak, Roh Kudus, sifat-sifatnya semuanya sama. Kekal, Maha Ada, Maha Tahu dan sebagainya. Tapi Bapa bukan Anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Kecuali kalau saya berhadapan dengan Kristen bidat yang namanya Sabellianisme. Mereka mengatakan mereka tidak percaya Tritunggal, mereka percaya satu pribadi. Bapa itu adalah Yesus dan Yesus adalah Roh Kudus. Tapi saya bukan Sabellianisme, saya tidak percaya itu. Izin Pak Pendeta bisa diganti biar tidak kepanjangan, ditanggapi dulu sama Bang Zuma, boleh? Ya, tapi serangannya Bang Zuma belum selesai saya jawab. Sedikit. Ya mungkin gini Pak Pendeta, tunggu, ini masih Pak Pendeta. Cuma aku mau kasih tahu ini, mohon kalau misalnya narasinya sudah diucapkan jangan diulang lagi gitu supaya tidak terjadi redundansi gitu. Kita ngerti kok kalau udah diucapkan bapak dan anak tidak sama. Nah itu tuh nanti di kedepannya nggak usah diucapin lagi gitu supaya mempersingkat waktu. Silakan Pak Pendeta. Ya, tambah sedikit saja ya. Menjadi Tuhan dalam konsili mungkin yang dianggap konsili Nisea ya. Tidak ada manusia bisa menjadi Tuhan. Tidak ada non-Tuhan bisa menjadi Tuhan. Yesus memang Tuhan yang menjadi manusia. Bukan sebaliknya manusia yang dijadikan Tuhan. Siapa yang menjadikan dia Tuhan? Dia memang Tuhan yang menjadi manusia. Bukan manusia menjadi Tuhan. Oke, silakan. Baik, saya ambil dari yang terakhir ya Pak. Dalam catatan saya ini terkait dengan penjelasan Pak Pendeta, Yesus memang Tuhan yang menjadi manusia. Ini saya rasa ilmu Bapak ini ilmu yang murni dari barat ya, bukan dari timur tengah ini. Karena kalau dari timur tengah itu jelas sekali dikatakan Yesaya 43 ya, Yesaya 43 nomor 10 bahwa engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahnya. Hari ini Bapak membentuk Tuhan menjadi manusia. Yesus Tuhan yang menjadi manusia. Jadi itu bertentangan Pak. Kita menghargai itu iman Bapak. Kemudian terkait ucapan Bapak tadi bahwa Bapak mati yakin langsung masuk surga. Oh itu nggak bisa Pak. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi menjelaskan banyak data bahwa manusia itu diupah berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Bahkan kalau Bapak melihat di dalam kitab Wahyu 20 ya, nomor
Wahyu 20 nomor 12. Di situ orang-orang mati akan dibangkitkan kemudian untuk dihakimi dan akan diberi upah berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Jadi bukan Yesus yang menyelamatkan Bapa, tapi perbuatan Bapa lah yang akan menyelamatkan. Lalu kemudian di dalam Yohanes 12 nomor 48, apa kata Yesus di sana? Barang siapa yang menolakku, dia sudah ada hakimnya. Apa yang menjadi hakim untuk membenarkan Bapa masuk surga atau neraka? Ya ucapan-ucapan Yesus, firman yang Yesus pernah ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Itulah yang akan menjadi upah, itulah yang akan menjadi ukuran, takaran, Bapak pendeta diselamatkan atau tidak. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sejak kapan Yesus berkata, akulah Tuhan? Sejak kapan Yesus berkata, aku adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Sejak kapan Yesus berkata, sembahlah aku? Itu enggak ada. Sedangkan yang menjadi takaran penghakiman Yesus nanti adalah ucapan Yesus ketika dia berada di tengah-tengah Bani Israel. Kristen ini bukan di tengah-tengah Bani Israel. Ada yang menggelitik tadi ketika Anda mengatakan Yesus menyamakan dirinya dengan Kristen. Salah besar, Pak Pendeta. Yesus itu adalah manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel, melakoni dirinya sebagai hamba Allah, sebagai konsep kepercayaannya adalah tauhid. Dia bersyariatkan syariat Taurat, dia sunat, dia puasa, dia sabat, itu semua dilakoni. Kemudian dia berkata, barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang menunjukkan dirinya sebagai penganut ajaran Taurat. Bukan ajaran Roma, Filipi, dan seterusnya, bukan. Nah, sedangkan Anda mengatakan Yesus menyamakan dirinya dengan Kristen, tidak mungkin. Di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Orang yang tidak bersunat hidup secara kafir. Berarti orang Kristen yang tidak bersunat adalah kafir. Bagaimana mungkin Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang kafir, Pak? Itu mustahil. Tolong Galatia berapa itu? Galatia 2 nomor 14. Lalu kemudian apalagi tadi, Bapak tidak bisa bekerja tanpa Yesus. Ini bahasa-bahasa yang murni, memang hanya cocok di gereja. Gak bisa dipakai di dalam berdialog, apalagi berdebat kayak begini. Karena semua akan terbantahkan dengan data-data dari Bible. Bagaimana mungkin ketika Tuhan mengatakan dirinya seorang diri, di sana ada Yesus? Bagaimana mungkin ketika Allah berfirman jadilah terang, di situ ada Yesus? Gak ada Yesus di situ, Pak. Jadi Tuhan melakukan pekerjaannya seorang diri. Tidak ada manusia yang menyertai dengan dia. Dia seorang diri Tuhan itu. Yesus belum. Dia manusia yang jelas-jelas nanti ibunya hamil, melahirkan dirinya, baru Yesus itu ada. Lalu kemudian Yesus sebagai Allah ditolak oleh orang Yahudi. Yahudi menolak Yesus. Bukan karena Yesus mengajarkan dirinya Allah. Bukan. Yesus mengajarkan dirinya Mesias. Rasa Mesias, cakupan Mesias, pengajaran Mesias, kepercayaan Yahudi tentang Mesias adalah orang yang diurapin, seorang raja yang mampu membebaskan Bani Israel dari penjajahan di luar daripada Israel, seperti Hezekia, Gedeon, Daud, Salomo, orang-orang Saul, orang-orang kayak begini yang mereka tunggu seperti Musa, bukan seperti Yesus. Jadi mereka menunggu Mesias, artinya mereka menunggu pembebas yang bisa membebaskan Bani Israel dari penjajahan. Bukan Mesias yang menjadi Tuhan, itu enggak ada. Jadi kalau Anda mengatakan Yahudi menolak Yesus, kata Yahudi ini saya arahkan kepada oknum. Jadi oknum yang kelak mendirikan agama Kristen. Sekali lagi saya ulang, oknum-oknum, orang-orang Farisi,
ahli Taurat, orang-orang munafik, mereka-mereka inilah yang mendirikan agama Bapa. Adanya Kristen bukan dari ahli Taurat, adanya Kristen berasal dari penolak Yesus. Mereka ahli Taurat, mereka orang Farisi, mereka orang munafik. Tolong baca di dalam Matius 23 dari satu perikop, mulai dari data nomor 1 sampai nomor 36, Anda akan menemukan Kristen di sana. Endingnya di nomor 15, Pak Pendeta yang saya hormati. Matius 23, apa kata Yesus di sana? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan. Artinya meninggalkan kota Yerusalem, keluar, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu. Dan setelah orang masuk ke dalam agamamu, kamu jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa ahli Taurat? Siapa orang Farisi? Siapa orang munafik yang keluar meninggalkan tanah Yerusalem, yang tadinya penganut Torah, kemudian dianggap Torah itu adalah sampah, sengat maut, lalu mendirikan sebuah agama, yaitu agama Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus disebut di sana sebagai tokoh Kristen, Pak. Jadi penolak Yesus, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, keturunan Benyamin, yang berperilaku sebagai serigala, nyamar domba, inilah yang kemudian mendirikan agama di luar daripada agama Yahudi. Makanya antara Yahudi dan Kristen ada hubungan. Kenapa demikian? Karena Kristen Katolik awalnya itu didirikan oleh orang-orang Farisi, dalam hal ini Paulus. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus ditolak, justru yang menolak Yesus inilah yang mendirikan agama Anda. Nah, kemudian yang terakhir, kita dan kata kami. Betul, kita ini bahasa kita, bahasa Indonesia. Kami ini adalah bahasa Indonesia. Tetapi dalam rasa bahasa Indonesia, cakupannya itu berbeda, Pak. Sama seperti yang Bapak terangkan. Ketika berbicara mengenai kita, misalnya nih, saya contohkan, saya bicara sama Bapak, Pak Pendeta Budi Azali, besok kita ke Jakarta. Dengan demikian, Bapak dan saya ke Jakarta. Tapi ketika saya berkata, Pak Budi Azali, kami besok ke Jakarta, Bapak nggak ikut. Jadi ketika Tuhan mengatakan, kecil menu, dia menciptakan kami, yang menciptakan serupa dengan kami, berarti serupa dengan saya yang sendiri, Pak. Bukan serupa dengan kita. Sehingga ketika Anda memahami kita itu di situ Tuhan sedang bercakap dengan Tuhan yang lain, bercakap dengan Yesus kah? Bercakap dengan pria kah? Dengan seorang wanita kah? Atau Tuhan yang perempuan atau Tuhan wanita? Atau ketika Tuhan berkata demikian, Yesusnya di mana? Sehingga kata kita itu identik dengan Tuhan sedang berbicara dengan Tuhan yang lain. Itu tidak ada itu, Pak. Bahkan Yesus dengan nyata mengatakan, Yohanes 8:42, aku datang nih, Pak. Aku datang bukan atas kehendakku. Tolong ini dibantah. Yohanes 8:42 ini, kenapa Yesus tidak mengaku dia datang atas kehendaknya sendiri, kalau dia adalah Tuhan yang menjadi manusia? Saya ulang, kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku, kalau dia adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia? Ingat Pak, kisi-kisi saya akan berikan. Filipi, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, Kolose 2 nomor 9, bahwa jasadnya Yesus, kukunya, jari-jarinya, tangannya, hidungnya, matanya, rambutnya, ininya dan semua tubuhnya itu adalah jasmani ilahi. Ingat, jasmani ilahi, jasmani Allah itu sendiri. Filipi 2 nomor 6-8 jelas di situ, Tuhan Anda merendahkan diri, mengosongkan dirinya, bahkan lebih rendah dari manusia, mati di atas tiang salib. Berarti yang mati di atas tiang salib ini, kalau dia benar dengan konsep yang Bapak katakan, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, maka kenapa Yesus yang manusia ini berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Semoga Pak Pendeta bisa
memahami pertanyaan saya di akhir. Silakan. Yohanes 8 ayat 42 itu justru tadi kan sudah saya jelaskan ya. Bersama-sama dengan Yohanes 5 ayat 30 dan Yohanes 5 ayat 19 sudah saya jelaskan itu. Bahwa Yesus dan Bapa itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Bapa, dan pekerjaan Bapa ya pekerjaan Yesus, sehingga Yesus tidak bisa bekerja tanpa Bapa, tapi sebaliknya juga Bapa tidak bisa bekerja tanpa Yesus. Jadi itu saya kira sudah saya jelaskan, tidak perlu saya ulangi. Lalu Yesaya 43 ayat 10, kamu ini saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Loh, memang saya setuju. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, sesudah aku tidak akan ada lagi. Yang bilang bahwa Yesus itu Allah yang dibentuk siapa? Yesus dari semula adalah Allah. Bapak itu tidak bisa menjadi bapak kalau dia tidak punya anak. Anak ini bukan tindakan memperanakan secara jasmani ya. Anak Allah itu adalah Allah. Dan dia bukannya Allah yang dibentuk. Jadi saya mengaminkan Yesaya 43 ayat 10, tidak ada masalah dengan itu. Dan laki-laki Yahudi, saya tidak percaya dengan penafsiran Yahudi yang manapun, karena mereka memang tidak mempercayai Mesias. Jadi semua ayat yang menunjukkan Yesus sebagai Allah dan sebagainya, maka tafsirkan secara kacau balau, tidak karu-karuan. Lalu kalau dikatakan bukan iman tapi perbuatan, sehingga Bang Suma tidak mempercayai keyakinan keselamatan saya, coba kita melihat ya dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Ini kan ayat yang sangat terkenal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi ini kata-kata Yesus sendiri. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada perbuatan baik apapun disinggung di sini. Lalu kita lihat lagi ayat 18-nya, Yohanes 3:18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi yang menganggap bahwa iman itu menyelamatkan, bukan hanya Paulus, tetapi juga Yesus sendiri. Lalu Yohanes 20 ayat 28. Maaf, Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya jelas bahwa dia mati di salib memang menebus dosa. Dan karena dia sudah membayar hutang dosa kita, kita yang berdosa, seharusnya kita yang dihukum, tapi dia menggantikan, memikul hukuman itu dengan mati di atas kayu salib. Maka kalau kita percaya pada dia, kita tidak bisa dihukum lagi. Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi selamat memang hanya karena iman. Dan kalau dikatakan dalam Wahyu pasal berapa tadi? Wahyu pasal 12 ya? 20-12 Pak. 20 nomor 20. 12. Ya. Dihakimi memang ya. Saya bacakan Wahyu 12 ya. Lalu aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Berarti ada banyak ya. Bukan cuma satu ya. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kitab yang banyak tadi. Itu mencatat dosa-dosa mereka. Dan mereka dihakimi menurut perbuatan itu, perbuatan mereka. Dan itu orang-orang yang tidak percaya. Tapi kitab kehidupan itu mencatat orang-orang yang percaya.
Sekalipun kitab ini bagi saya simbolis ya. Allah tidak butuh kitab. Saya saja pakai komputer, masa dia pakai kitab. Tapi ini simbolis. Yang tercatat dalam kitab kehidupan adalah orang-orang yang percaya. Dan yang itu tidak bisa dihukum. Itu pasti diselamatkan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Saya sudah menunjukkan Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Tidak perlu saya ulangi lagi. Sekarang saya akan tunjukkan satu ayat yang lain. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Ini salah satu dasar dari Tritunggal. Sekalipun di sini hanya kelihatan Yesus dan Bapa ya. Ini Yesus sebagai Allah tentu saja. Maaf, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau mau diterjemahkan secara hurufiah, sebetulnya I and the Father, we are one. I and the Father adalah dua pribadi. Jadi Yesus memang bukan Bapa. We, bentuk jamak lagi, are one. Dalam arti apapun one itu, orang-orang Yahudi tahu bahwa dia mengklaim diri sebagai Allah. Dan itu dianggap sebagai penghujatan karena menurut mereka, Yesus itu cuma manusia biasa kok ngaku sebagai Allah. Maka mereka kepingin membunuh dia. Galatia 2 ayat 14, tidak sunat itu kafir. Galatia 2 ayat 14. Ini saya kira karena ayatnya tidak dibacakan lagi. Ini Paulus menegur Petrus dan sebagainya ya. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata pada Kefas atau Petrus di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan cara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa seseorang yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi karena dipotong tidak kelihatan, tapi artinya jelas bukan dikatakan yang tidak bersunat itu kafir. Jadi orang Yahudi itu memang sunat, non Yahudi tidak bersunat. Nah kalau yang yang Yahudi itu hidupnya buruk, munafik. Dibaca dari konteksnya di atas kelihatan mereka berlaku munafik. Bagaimana kamu bisa memaksa seseorang yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Bagaimana kalau kamu hidup buruk? Kamu memberikan teladan kepada mereka untuk hidup secara baik. Itu tidak memungkinkan. Itu arti dari ayat itu. Bukan berarti yang tidak sunat itu kafir. Kisah 9 lalu diartikan bagaimana? Kalau saya bilang mengidentikan, Yesus mengidentikan diri dengan Kristen, kalau itu ditolak penafsiran itu, lalu artinya ayat itu apa? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mau diartikan apa? Dan bahwa Yesus mengidentikan diri dengan orang-orang percaya, kita bisa melihat dari ayat-ayat yang lain. Mari kita melihat Lukas 10 ayat yang ke-16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi kalau saya memberitakan Injil dan orang itu menolak saya, maka dia sama dengan menolak Kristus. Dan kalau dia menolak Kristus, sama dengan menolak Bapa yang mengutus Kristus. Lalu kita bisa melihat mengidentikan itu juga dalam Matius pasal 25. Ini terlalu panjang untuk dibacakan ya. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Perumpamaan sekaligus suatu nubuat tentang penghakiman akhir zaman, di mana Yesus memisahkan domba-domba sebelah kanan dan yang kambing-kambing di sebelah kiri. Domba gambaran orang percaya dan kambing gambaran orang yang tidak percaya. Dan dia berkata kepada domba-domba itu,
Pada waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Pada waktu aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku, dan pakainya. Domba-dombanya jawab, loh kapan kami melihat engkau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau dan pakainya? Yesus bilang, apa yang engkau lakukan kepada orang yang terkecil ini, kamu lakukannya untuk aku. Jadi saudara yang terkecil itu diidentikan dengan dia. Dan sebaliknya terhadap kambing-kambing dia berkata, anyaklah dan pakainya, karena pada waktu dalam penjara engkau tidak mengunjungi aku dan sebagainya. Lalu dijawab, kapan kami melihat engkau dalam penjara dan kami tidak mengunjungi engkau? Apa yang engkau tidak lakukan kepada salah seorang yang terkecil ini, engkau tidak melakukannya untuk aku. Laki-laki terjadi pengidentikan Yesus dengan orang-orang Kristen, bahkan orang Kristen yang terkecil. Lalu dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mendirikan Kristen. Matius 23. Memang Paulus itu orang Farisi, tapi dia orang Farisi yang bertobat lalu menjadi orang Kristen. Jadi kalau dikatakan dia mendirikan Kristen dan orang Farisi mendirikan orang Kristen, itu sama sekali tidak cocok sama sekali. Dia bertobat baru mendirikan Kristen. Sebelum dia bertobat, dia membunuhi orang-orang Kristen. Bagaimana bisa dikatakan Paulus mendirikan orang Kristen? Mendirikan Kristen. Tidak memungkinkan sama sekali penafsiran seperti itu. Dan Matius 23, celakalah. Memang Yahudi itu tidak percaya kepada Kristus. Makanya Kristus berkata, celakalah kamu, sederetan celakalah. Semua yang tidak percaya kepada Kristus, celaka. Yang percaya, berbahagia dan diberkati. Lalu kata kami itu menunjuk kepada siapa ya? Kalau dalam Kejadian 1:26, kalau tafsiran saya ditolak, maka kata kami itu tetap bentuk jamak. Lalu menunjuk kepada siapa? Berarti Allahnya jamak. Tafsiran saya, kita. Jadi pribadi satu bicara kepada pribadi yang lain, mengajak untuk menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Tapi kalau itu ditolak, digantikan dengan kata kami itu menunjuk pada siapa? Tolong dijawab itu. Lalu Filipi 2 itu teori dia mengosongkan diri, disebut sebagai teori kenosis ya. Mengosongkan diri bukan berarti dia betul-betul berhenti jadi Allah. Allah tidak bisa berhenti jadi Allah. Teori kenosis mengatakan sebagian atau seluruh sifat-sifatnya dibuang. Kalau itu dibuang, dia berhenti menjadi Allah. Dan Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah. Itu hanya sifat-sifatnya disembunyikan. Itu pun kadang-kadang terlihat. Pada waktu misalnya dia melakukan mukjizat. Kalau Bang Suma menyamakan Yesus melakukan mukjizat dengan nabi-nabi atau rasul-rasul, perhatikan bagaimana rasul-rasul melakukan mukjizat. Dia melakukan mukjizat dalam nama Yesus. Tapi Yesus tidak pernah melakukan mukjizat menggunakan dalam nama Bapa atau siapapun. Tidak pernah. Dia melakukannya dengan kuasanya sendiri. Saya akan membacakan Yohanes 10 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, maksudnya mengambil nyawanya ya, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dia berkuasa menyerahkan nyawanya pada waktu mati. Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan rohku. Tapi dia berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Sebagai manusia dia dibangkitkan oleh Bapa. Tapi sebagai Allah dia membangkitkan dirinya sendiri. Silakan. Oke, baik. Jadi banyak hal yang ingin saya tanggapi ya dari catatan saya terkait dengan penjelasan Bapak gitu ya. Pak Pendeta maksud saya dalam hal ini. Ya. Yang pertama terkait dengan Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah. Jadi saya ambil dari bawah sampai ke atas. Ini catatan saya ada 10 poin di sini ya. Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah.
Dengan kata lain, Allah tidak bisa menjadi Yesus. Terima kasih dengan ungkapan itu Pak Pendeta. Ketika Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah, maka Allah tidak bisa menjadi Yesus. Karena Yesus itu bukan Allah. Yesus itu manusia, Pak. Mau dipakaikan pakaian lapis baja seperti apapun, Yesus manusia. Hanya orang yang bocor yang mengatakan Yesus bukan manusia. Ketika Yesus manusia, maka dia bukan Allah. Karena Yesus itu manusia dan Allah tidak bisa menjadi bukan Allah, maka Allah tidak mungkin menjadi Yesus dan Yesus tidak mungkin menjadi Allah. Karena ini adalah dua pribadi, dua hakikat yang berbeda. Allah tidak pernah berhenti menjadi Allah. Dengan demikian Allah tidak pernah menjadi anak manusia. Yesus anak manusia, Pak. Kemudian Yesus tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Allah. Kalau dia adalah Allah berarti dia berhenti. Aku datang bukan atas kehendakku. Ketika dia tidak maha berkehendak, maka dia berhenti jadi Allah. Berarti dia bukan Allah. Dan mustahil Allah itu berhenti menjadi bukan Allah. Kemudian saya ambil lagi, terangkat lagi. Kami ditujukan kepada siapa? Sama seperti saya berkata kepada Bapak tadi. Ketika saya mengatakan, Bapak Pendeta Budi Azali, kami akan ke Jakarta besok. Saya ke Jakarta dengan siapa? Ya saya dengan saya sendiri. Saya menggunakan kata kami untuk mengagungkan diri saya. Sama ketika saya berpidato di depan pasukan saya atau depan staf saya. Bahwa kami tidak akan segan-segan memberikan kemudian ganjaran kepada kalian yang tidak melaksanakan aturan SOP dengan baik. Kami di sini, saya sendiri sebagai pimpinan. Makanya tadi muncul, ketika Anda mengatakan kami di situ harus Trinitas, harus Tritunggal, harus kemudian ada Yesus di sana. Di mana Yesus di sana? Ibunya aja belum ada. Yesusnya sebagai apa di situ? Sementara ibu yang melahirkan dia aja nggak ada. Kemudian naik lagi. Paulus menganiaya Kristen. Ini tolong berhenti ucapkan kata itu, Pak. Itu enggak rasional. Bagaimana mungkin orang-orang Kristen dianiaya oleh Yesus? Orang-orang Kristen itu pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 11:26. Pengikut di Antioquia lah yang mula-mula disebut Kristen. Dan ingat, Pak, kalau Bapak sering belajar dan cinta dengan ilmu, baca 1 Korintus 11 nomor 1. Dalam bentuk original. Ketuhanan, konsep ketuhanan, konsep keimanan, konsep keyakinan, konsep kepercayaan, tataran perbuatan, apapun yang menjadi kegiatan kalian di dalam rumah ibadah kalian, itu semua merujuk kepada Kristus Paulus atau Paulus Kristus. Oke, naik lagi saya ya. Kemudian ketika Bapak mengatakan datang kepadamu membawa namaku. Waspadalah supaya kamu. Kata kamu di situ, Pak, tidak merujuk kepada orang Romawi, tidak merujuk kepada orang Yunani, apalagi kepada kita orang Indonesia. Kata kamu di situ merujuk kepada angkatan pertama, murid-murid Yesus, di mana murid Yesus itu semuanya adalah Bani Israel. Tidak ada Bani Romawi di situ, nggak ada. Tidak ada anak daripada kaisar-kaisar yang ada, nggak ada. Tidak ada, Pak. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu di situ Bani Israel, kamu di situ adalah penganut ajaran Taurat, bukan orang Kristen, Pak, bukan. Kristen itu muncul belakangan di Antioquia. Kristen itu pengikut Kristus. Kristusnya di sini bukan Yesus.
Kristus yang di sini adalah Paulus. Nah, kemudian di data Lukas 21 nomor 8, coba Anda lihat di data nomor 12-nya Lukas 21 itu. Tapi sebelum penyesat itu datang, dianiaya, ditangkap, disolimi, dipenjarakan. Siapa pelakunya, Pak? Siapa pelakunya? Paulus. Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah manusia Yesus yang kau aniaya. Oh, Bapak mengidentikan yang dianiaya murid Yesus. Maka murid ini adalah Yesus itu sendiri. Murid yang dimaksud bukan Kristen, Pak. Murid yang dimaksud itu Bani Israel. Mereka orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Yesus. Tak ada yang menyembah Yesus, tak ada. Mereka murid-murid ini tidak ada yang menyembah Yesus. Yang menyembah Yesus itu, yang mengajarkan menyembah Yesus itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta tanda, tetapi tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Apa itu? Mati bangkit pada hari ketiga. Tanda Yunus. Jadi yang mengimani mati bangkit hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak ada tanda bagi mereka kecuali tanda Yunus. Siapa yang mengimani tanda Yunus? Kristen, Pak. Kristen mati bangkit pada hari ketiga, itu tanda Yunus. Dan tanda Yunus ini adalah tanda buat angkatan jahat. Terima kasih Anda sudah sampai level itu. Kemudian yang keenam, Galatia 2 nomor 14. Di situ Anda mencoba untuk mentafsirkan, Pak Pendeta. Tapi maaf, tafsiran Anda itu menyalahi konsep. Di dalam Yesaya 52, Pak, nomor 1, Yesaya 52 nomor 1. Najis hukumnya orang-orang yang tidak bersunat nonotnya masuk ke tanah Yerusalem. Catat itu. Jadi tidak ada tempat untuk orang-orang Kristen ini, nggak ada tempat. Yang kedua, Yehezkiel 44 nomor 6 sampai nomor 9. Semua kemungkaran yang dilakukan oleh Bani Israel, ada satu kemungkaran yang membuat Tuhan pencipta dan bumi murka semurka-murkanya. Apa itu? Memasukkan orang-orang yang tidak bersunat nonotnya masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Jadi perbuatan keji yang dilakukan oleh orang Yahudi yang paling dibenci oleh Tuhan adalah memasukkan orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Bapak, Yesaya 52 nomor 1. Najis orang-orang yang tidak bersunat nonotnya masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9. Najis hukumnya orang-orang Kristen yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Bani Israel. Bahkan Wahyu 21 nomor 27. Orang-orang najis yang tadi haram hukumnya masuk ke surga. Wahyu 21 ayat berapa? 27. Dalil, Pak, dalil. Yang kelima, Yohanes 10 nomor 30. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa ini? Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti aku tidak satu dengan yang maha berkehendak. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti aku tidak satu dengan yang maha berkata, maha berfirman. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Berarti aku tidak satu dengan yang bisa berkuasa melakukan apa saja. Yohanes 8, Pak. Yohanes 8, tolong dicatat. Itu hadiah buat Bapak. Yohanes 8 nomor 15. Apa yang dikatakan di sana? Aku tidak menghakimi. Kalian menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, kata Yesus. Dan apabila aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku diriku. Satu, Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku. Dua, aku dan Bapa adalah dua. Terlalu panjang, nggak apa-apa. Bapak catat. Masya Allah, syukran. Yang keempat, Bang Gali, syukran.
Yesus memberikan nyawanya. Lagi-lagi ini materi yang kalau bisa saya katakan, ini materi yang membuat agama Kristen itu apes. Maaf nih Pak, karena Bapak adalah seorang pendeta, saatnya saya bicara belak-belakan supaya yang dibawa ini 5.000 orang ini bisa memahami dengan baik dan benar. Matius 20 yang firman Tuhan itu adalah Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu baru firman Tuhan. Yesus tidak salah. Amsal 6 nomor 16. 6 perbuatan yang dibenci oleh Allah, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan alias membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Menurut Amsal 6 nomor 16 dan juga Keluaran 23 nomor 7, Yesus haram hukumnya dibunuh. Jadi Matius 20 nomor 28 nonsense, bullshit. Naik lagi, ketiga dari yang terakhir, Yohanes 3 nomor 16. Nah, ini menarik juga Pak. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Saya ingin tahu, ketika Yesus mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Aku hanya dalam bahasa Yunani mono, artinya spesial. Pengutusannya hanya untuk satu cakupan, yaitu Bani Israel tok. Aku percayakah Pak Pendeta atas ucapan Yesus tersebut? Kalau percaya, silakan gulung tikar karena Anda bukan Bani Israel. Barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh hidup. Barang siapa yang percaya kepada yang tidak dihukum. Percayakah Bapak kepada Yesus yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kalau percaya, buang konsep Tritunggal itu. Kalau percaya, buang konsep Tritunggal itu. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu. Hidup kekal ini maksudnya masuk surga Pak. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau percaya kepada Yesus, maka Bapa hanya sampai kepada level percaya Yesus hanya utusan Tuhan. Jangan dilebih-lebihkan kalau percaya kepada Yesus itu. Kecuali Anda Kristus, Anda percaya kepada Paulus Kristus, baru boleh menjadi Kristen. Tapi kalau percaya kepada Yesus Kristus, dalam hal ini anak Maria, maka Anda tidak boleh menjadi Kristen. Anda harus menjadi penganut Torah, yaitu penganut satu Tuhan, tauhid. Itu yang ketiga. Yang kedua dari terakhir, Yesus itu tidak dibentuk, kata Bapak. Kalau tidak dibentuk Yesus itu, pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, manusia Yesus sudah ada. Di mana Yesus ketika Tuhan sendiri? Kejadian 1 misalnya, pada mulanya langit, pada mulanya bumi tidak berbentuk dan kosong. Ruah Elohim melayang-layang. Yesusnya di mana di situ Pak? Ada? Nggak ada. Abad pertama baru Yesus baru lahir. Jadi ketika Yesus tidak dibentuk, faktanya Yohanes 1 nomor 14, di sana dikatakan, dan firman itu telah menjadi daging. Arti dia dibentuk menjadi daging. Dalam bahasa Yunaninya itu arti sebenarnya itu daging. Yang terakhir, Bapa tidak bisa bekerja tanpa Yesus. Nah ini lagi nih. Bagaimana mungkin ada narasi-narasi seperti ini Bapak, dari pendeta yang besar namanya, Bapak tidak bisa bekerja tanpa Yesus. Pada saat Tuhan kemudian menciptakan langit dan bumi, belum ada makhluk siapapun di sana. Jangankan Yesus, Maria ibunya saja nggak ada. Yesus tidak ada di situ. Yesus nggak ada. Pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, jadilah terang, jadilah malam, jadilah bumi, jadilah Adam, jadilah semua jadi. Yesus belum ada Pak.
Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Bapa tidak bisa bekerja tanpa Yesus? Satu aja tuh. Jadilah terang. Maka Tuhan menamai penerang untuk benda-benda langit itu disebut matahari. Tata matahari. Sekarang tolong tunjukkan datanya. Di mana Yesus pada saat Tuhan menciptakan terang itu. Demikian untuk sementara, silakan. Oke. Saya tadi katakan Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah. Dan lalu Bang Suma mengatakan jadi Allah tidak bisa menjadi Yesus. Ini kata menjadi itu yang saya persoalkan ya. Jadi pada waktu dalam Yohanes 1:14 dikatakan firman itu menjadi daging atau firman itu menjadi manusia, itu tidak sama seperti nasi menjadi bubur. Nasinya hilang tinggal buburnya. Kalau diartikan dalam arti seperti itu, memang tidak bisa Allah menjadi manusia. Allahnya hilang tinggal manusianya. Tapi yang dimaksud dengan Yohanes 1:14 itu, Allah menjadi manusia itu, dia ketambahan hakikat manusia. Ilahinya itu tetap persis ada dari semula sampai dari selama-lamanya itu ada ilahinya. Tapi dia lalu ketambahan manusia. Karena sebagai Allah dia tidak bisa mati, tidak bisa menderita, apalagi mati. Padahal dia mau menebus dosa, dia harus menderita dan mati. Setelah menjadi manusia,